Pemirsa Hidup Sehat, apakah setiap Anda berkemih selalu memeriksa urin, mulai dari warna, jumlah, dan kejernihannya? Pemirsa, faktanya berbagai faktor seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan penyakit dapat mempengaruhi urin. Lalu apakah Anda melihat urin berbusa? Urin yang berbusa sebenarnya bisa terjadi ketika kandung kemih terlalu penuh dan urin dengan cepat mengaduk air sehingga tampak berbusa. Namun, kencing berbusa juga dapat menjadi pertanda adanya suatu penyakit. Berikut 3 informasi penyebab urin berbusa. Pertama, kecepatan urin yang tinggi. Buang air kecil dengan kecepatan tinggi, maka busa akan terbentuk. Dan ini merupakan suatu yang normal. Hal ini khususnya terjadi ketika urin tertahan cukup lama dan berada dalam jumlah banyak pada kandung kemih. Namun, biasanya kencing berbusa pada kasus ini hanya bersifat sementara. Kedua, protein di urin. Busa dapat terbentuk apabila kandungan protein dalam urin tinggi. Kandungan protein yang tinggi pada urin dapat dijumpai pada beberapa jenis gangguan ginjal. Misalnya, sindrom nefrotik atau gangguan ginjal karena diabetes. Perlu diwaspadai pemirsa jika seseorang menderita diabetes atau hipertensi dan merasa bahwa urin yang dikeluarkan membentuk busa secara berlanjut, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter ya. Terakhir, kekurangan cairan dalam tubuh. Salah satu penyebab kencing berbusa adalah kekurangan cairan dalam tubuh atau disebut dengan dehidrasi. Jika seseorang kurang minum, maka jumlah cairan akan terbentuk dalam urin, akan lebih pekat dan terkonsentrasi. Hal ini menyebabkan terbentuknya busa saat buang air kecil. Pemirsa, kami kembali ini untuk membahas bahayanya menahan kencing ya dokter ya. Nah pemirsa, ini ada fakta mitos juga dokter. Kalau menahan kencing itu bisa menyebabkan kencing batu dan batu ginjal. Fakta atau mitos dokter? Fakta sebenarnya ya. Fakta. Ya, basically fakta. Ada tapinya ya. Kalau kita ngomongin batu saluran kemih atau batu ginjal itu multifaktorial. Kita bisa ngeliat dari sisi pasiennya sendiri secara holistik. Jadi paling sering penyebabnya sebenarnya masalah genetik ya. Dari pasiennya memang secara tanda kutip membakat buat ngebentuk batu. Terus dikombinasi dengan kurang minum, dehidrasi. Jadi basicnya batu tuh kebentuk macam-macam mekanismenya, salah satunya adalah ya dehidrasi. Karena jadi saturated, jadi pekat sekali urinnya. Nah, ditambah dengan orang-orang yang mager, ya sedentary lifestyle namanya mager ya. Pipis. Benar, bukan mager pipis. Ini aja, orang yang aktivitas fisiknya tinggi rendah. Bukan tinggi, justru rendah. Ya kaum rebahan tanda kutip. Oh, magernya malas bergerak secara betul. harafiah. Harafiah. Jadi kaum rebahan tuh ya, yang sedentary lifestyle tuh akan meningkatin risiko bentuk batu. Tadi ya karena dia kurang minum, kemudian terjadi stagnansi urin tadi. Ya orang-orang. Jadi diam di situ aja. Ya, jadi dia akan sedimentasi, kemudian jadi saturated dan bisa ngebentuk batu. Jadi saya akan ngomong itu fakta, tapi ada plus-plusnya lagi ya, dikombin dengan kombinasi yang lain ya. Kemudian ada makanan lain juga yang bisa mempromot kebentuk batu. Contoh makanan tinggi oksalat, kemudian ada misalnya pasien-pasien ada asam urat ya, terus jauhin masalah makanan tinggi purin. Dan sebenarnya ada satu lagi nih orang sering lupa, vitamin. Vitamin? Ya, jadi ada vitamin tertentu yang memang bisa mempromot batu. Oh ya. gitu dok? Ya ada ya. Tapi bagi pasien yang memang bakat tanda kutip ya, vitamin D dan vitamin C contohnya. Oh itu harus diperhatikan berarti? Ya itu harus diperhatikan dosisnya, apalagi kalau pasiennya memang stone former atau bakat batu. Vitamin D, vitamin C. Dan sebenarnya ada lain juga sih. Baik. Nah dokter sebenarnya amannya tuh kita menahan kencing itu berapa lama sih dok? Oke, kita bukan ngomong aman, kita akan ngeliat pattern orang kencing berapa lama sih. Tadi udah bagus tuh, udah dibilang di video bahwa orang kencing sekitar 6-7 kali dalam 24 jam. Oke, jadi memang per definisi, per literatur, orang biasanya kan kencing itu di atas 2 jam. Per 2 jam? Di atas 2 jam. Di atas 2 jam. Dengan catatan minumnya normal ya. Ya, dengan catatan minumnya normal. Jadi minum normal biasanya 1-2 jam sekitar 200 cc atau segelas. Biasanya kan kencing sekitar 2 jam ke atas, ya 3 jam, 4 jam. Dan malam-malam kita supposedly nggak kebangun kencing. Nah, that's why orang-orang sering kebangun malam pas kencing, tolong dikurangin water intake-nya pas sebelum tidur. Jadi after maghrib setelah 6 PM udah mulai dikurangin tuh ya water intake-nya. Nah, jadi tadi definisi nahan kencing ya, balik ke tadi. Orang-orang kan kencing biasanya di atas 2 jam. Dan juga tolong catatan juga nih, titipan juga ya dari sejawat, bahwa ada orang nahan kencing, jadi orang nggak kebelet pun dikencingin aja. Nah itu jangan ya, pesan saya. Oh itu justru nggak boleh tuh? Nggak boleh juga, oke itu akan ngubah ke pattern kita, behavioral. Nah jadi sekali lagi, kencing itu adalah mekanisme yang melibatin otak sebenarnya. Jadi ya, walaupun kita ngomong jangan nahan kencing, ya tapi kita harus kencing yang optimal saya bilang. Jadi kencing biasanya di atas 2 jam tadi saya bilang ya. Jangan udah kebelet langsung kencingin. Baik. Gitu. Nah dokter, ini kan juga ada orang-orang ya justru tidak bisa menahan kencing. Apakah ini suatu gejala penyakit dok? Bagaimana dok? Nah betul, itu
memang salah satu gejala untuk kencing ya. Kita ngomong tadi saya bilang gejala kencing namanya lower urinary tract symptoms ya. Di dalamnya tadi namanya ada sering kencing, beser, atau frequency, dan ada namanya sulit tahan kencing, disertai ngompol, urgency, disertai dengan incontinence atau ngompol. Itu gejala dari masalah di saluran kencing ya. Tapi jangan lupa tadi ada efek dari behavioral dan efek makanan tertentu yang bisa memicu. Banyakan kopi, diuretik, teh, dan lain-lain juga bisa memicu sering kencing dan lain-lain. Oh gitu, Gitu. berarti memang ada behavior tertentu ya, Ya, dok ya. ya. Nah kalau misalkan ada aku sering dengar dok, gangguan prostat. Ya, Kalau itu gimana dok? gangguan prostat, oke. Ya benar, gangguan prostat cuma di pria ya. Prostat cuma ada di pria. Nah, itu boleh jelaskan tuh apa itu gangguan prostat? Prostat itu apa? Nah. Fungsinya apa? Mungkin orang awam seperti saya belum tahu dok. Benar banget. Nah, tadi saya udah sempat nanya ya. Oke, sekilas sedikit mengenai prostat. Ya, prostat itu male specific organ, cuman ada di pria doang ya, cuma ada di pria aja. Dan dia adalah organ seksual seorang pria. Ya. Jadi dia tugasnya buat menghasilkan lebih dari 90% cairan mani kita. Yang warna putih, pas kita harus ejakulasi, pas kita keluarin itu adalah berasal dari prostat dan kelenjar sekitar basically ya. Nah, prostat ini posisinya terletak di antara kantung kencing dan penis di tengah-tengahnya. Oke. Dan di tengah prostat ada urethra yang lewat. Nah, that's why orang-orang ngalamin pembesaran prostat, ya mungkin kalau ada sanak keluarga atau apa, biasanya ada gejala kencing. Gejala gangguan kencing macam-macam, dari sering kencing ke bangun malam, sering kencing tadi, sulit nahan kencing, beser, suka ngompol dan lain, sampai yang paling parah nggak bisa kencing. Jadi prostat sebenarnya organ seksual, tapi di tengahnya ada saluran kencing. Makanya bisa nimbulin gangguan kencing. Letaknya di dalam ya, bukan di luar, nggak bisa kita lihat, di Baik. dalam. Ya. Oke dokter, ini menjadi menarik, kita udah membahas soal batu ginjal dan kita juga nanti akan membahas soal gangguan prostat lebih dalam lagi, dan tentunya kami akan bacakan pemirsa pertanyaan yang sudah Anda tuliskan di kolom komentar Instagram @hidupsehattv1. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.